Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak ustadz semua? Tanpa serasa hari ini kita akan memulai insyaallah pembelajaran kita. Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustadz, ya. Setelah sepekan lamanya kita hari ini lanjutkan lagi materi ini, ya, tentang ikan, ya, ikan konsumsi, budidaya ikan konsumsi. Sebelumnya ustadz ingin sampaikan kepada antum semua, ya, tugas-tugas yang ustadz berikan hendaknya antum dapat mengumpulkannya kembali. Baiklah anak ustadz, ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi, ya, berdasarkan daya dukung wilayah, ya. Jadi ini kita bisa perhatikan aneka produk ikan konsumsi. Ya, ini yang pertama antum bisa lihat nih, tentunya, ya, antum sudah mengenal nama-nama ikan, ya, ataupun bagi antum yang hobi nih, ya, saya rasa ada yang hobi memasak, sering ikut umi antum belanja, ya, membantu, ya, tentunya antum sudah paham tentang ikan-ikan yang dikonsumsi sehari-hari, ya. Ya, ini jenis ikannya, ya. Ada ikan lele, ikan bawal, ya. Oke. Ya, tentunya nanti antum bisa ya, menjabri ustadz tentang nama-nama ikan yang ini, ya, 4 ini, ya, untuk menandakan bahwa antum aktif dalam video pembelajaran ini, ya anak ustadz. Antum japri saat ini tayang, ya, sekaligus ustadz melihat kehadiran antum dalam pelajaran ini. Baiklah anak ustadz, saya lanjutkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, ya, kebutuhan akan protein dari ikan juga akan semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi ikan melalui usaha budidaya. Perikanan budidaya merupakan salah satu subsektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena dapat menerapkan rekayasa teknologi sehingga dapat menciptakan produk perikanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, sumber daya perikanan Indonesia terdiri dari ikan konsumsi dan non konsumsi. Nah, Ustaz, jadi ada ikan konsumsi, ada yang nggak dikonsumsi juga sebagai hias misalnya, ya kan. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, ya, kita sering lihat ada pecel lele, gurami juga, nila, mas, bawal, patin, dan jenis-jenis yang lain. Ikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya, ya. Jadi pengenalan struktur ikan tidak lepas dari morfologi ikan, ya, yaitu bentuk tubuh, ya, bentuk tubuhnya, ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut, ya. Kita sering nih lihat nih bentuk-bentuk ikan yang mirip nih, ikan lele sama ikan patin misalnya, ya.
ya, ya kan? Ya pastinya habitatnya mirip-mirip ya anak-anak Ustaz, ya. Oke, ini nanti kita lewatkan saja dulu. Sekarang kita masuk ke jenis ikannya. Ya, ini yang ikan yang paling populer nih, ya. Semua orang kira-kira sudah tahu tentang ikan ini. Ikan lele lokal, ya, atau Aquarius batrachus, ya. Lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut abdomen atau putih ke abu-abuan. Ya, ini kita lihat di gambar nomor 2. Nih lele nih ya, Ustaz. Nggak usah lihat gambarnya pun antum udah langsung tahu nih, lele. Ya. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia yang mempunyai beberapa nama daerah, antara lain ikan kalang, atau di Padang namanya ikan kalang, kemudian maut daerah Gayo Aceh, pintet Kalimantan, keling Makassar, atau cepi Bugis, lele atau lindi di Jawa Tengah, ya. Kalau antum bilangnya apa nih? Lele ya. Saya rasa di daerah kita lele juga ya. Lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari ya. Jadi ini termasuk si hewan-hewan nokturnal, ya. Berdasarkan kebiasaan makannya, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanannya utamanya berasal dari bahan hewani, ya. Makanya antum kalau sisa-sisa dari ikan-ikan lain ya, itu mau dimakannya, atau ada sisa-sisa dari ayam ya, isi perut ayam bisa dikasih untuk pakan lele. Usaha pembenihan lele mempunyai prospek yang cukup cerah karena peminatan konsumen makin meningkat, ya. Pengembangan usaha pembenihan ikan baik akan meningkat hasil budidaya secara berkelanjutan, ya. Jadi segmentasi pasar lele sangat luas ya anak Ustaz, karena banyak sekali penggemar ikan lele ini, tergantung pada ukuran dan permintaan serta kebutuhan konsumen ini, ya. Jadi ini ya, pada tahun 2013 benih ikan lele berukuran 5-7 cm dijual dengan harga 170 sampai 200 rupiah per ekor, ya. Kemudian yang ukuran 7 sampai 9 ya sekitar 210 sampai 250 rupiah per ekor, dan ukuran 9 sampai 11 ukuran berkisar harga 250 sampai 300 rupiah per ekornya ikan lele, ya. Ya semua saya rasa Pak sudah tahu ikan lele dan sering mengkonsumsinya mungkin. Kemudian ikan nila, ya, ikan nila atau Oreo chromis niloticus, ya. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar, merupakan ikan hasil produksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan. Ikan nila, ya, ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disuka oleh masyarakat. Ya, morfologi ikan nila atau garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti itu juga terdapat di sirip punggung dan sirip dubur bersifat omnivora. Ya, ini bersifat omnivora ya anak Ustaz. Tadi lele karnivora, ini omnivora. Ini ikan nila, ya. Kira-kira antum suka nggak dengan ikan nila, masakan ikan nila? Ya, suka ya. Harga benih ikan nila berkisar di pasaran dengan
ukuran bobot ya 25.000 sampai 28.000 per kilonya. Nah, jadi ini dah, kalau tadi kita lihat ada bibitnya itu per ekor, ini di per kilo ya Nana Ustad. Jumlah benih nila per kilogram 500 kurang lebih ya, 500 ekor ya. Teknik budidaya nila relatif lebih mudah sehingga sangat layak dilakukan pada semua skala usaha, rumah tangga, mikro, kecil ya, menengah dan besar ya. Jadi sangat mudah nih anak-anak Ustaz. Nanti kita perhatikan lagi kira-kira apa saja nih yang menjadi keunggulan ikan nila ini ya. Jadi di rumah pun antum bisa membudidayakannya ya, ikan nila. Baiklah, sekarang kita masuk ke ikan gurami ya, Ospronemus gurami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, bentuk dan pipih ya, badannya pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo dan bagian perut berwarna kekuning atau keperak-perakan ya. Gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat dan disebarkan ke Malaysia, Thailand, Ceylon dan Australia. Di Jawa gurami dikenal dengan sebutan gurameh. Di Sumatera disebut dengan kala atau kalui ya. Ini dia ikannya, mirip ya anak-anak Ustadz ya, mirip ya. Gurami sama nila ya. Ya mungkin antum kalau ke pasar ya, kalau antum nggak tahu sekilas bisa mirip ya, beli ikan gurami dikasih ikan nila ya. Tapi kalau mungkin kalau dari ukurannya nanti warna-warnanya bisa berbeda ya. Ikan gurami punya ya dadasinya ya anak Ustaz, sementara ikan nila tidak ada ya. Sedangkan di Kalimantan disebut kalui. Ikan gurami mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Harga gurami anak-anak Ustadz di pasaran sangat bervariasi tergantung pada umurnya, dimana gurami berumur 1 sampai 2 bulan dijual dengan harga 400 sampai 500 rupiah per ekor. Benih gurami dijualkan berdasarkan umur dengan harga relatif mahal karena permintaannya relatif tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Oleh sebab itu, budidaya ikan gurami khususnya pembenihan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar ya. Kalau anak-anak Ustadz ya, mana lebih suka ikan nila dengan ikan gurami ya? Ya, dua-duanya suka ya. Baiklah. Nah, ini ikan bawal. Coba antum perhatikan ya. Kalau antum perhatikan ikan bawal ini seperti ikan apa ini? Ya. Iya, kalau Ustadz perhatikan mirip dengan ikan piranha ya anak Ustadz. Ya kan? Antum pernah lihat ikan piranha? Iya. Saya perhatikan ada kemiripan ya, ikan bawal. Baiklah, ikan bawal atau Closoma mocropomum ya, mocropomum. Bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai beberapa keistimewaan ya. Di antaranya pertumbuhan cukup cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segala omnivora. Ini hewan rakus juga ini anak Ustaz ya. Lebih banyak makan dedaunan ya, daya tahan cukup tinggi ya anak Ustaz terhadap kondisi limnologi atau yang ekstrim ya, dengan cita rasa daging yang sangat enak, hampir menyamai daging ikan gurami ya. Cuman bentuknya agak serem ya anak Ustaz ya. Ini kalau antum perhatikan
gigi-giginya sangat tajam ya, ya, gigi-giginya. Ikan bawal. Oke. Ini anak-anak Ustadz, ini pengayaan antum ya. Ini sebagai pengayaan, nanti antum diminta menuliskan jenis-jenis produk budidaya pembenihan ikan konsumsi di daerah antum. Ya, antum perhatikan. Nanti antum perhatikan, antum boleh tulis ini sebagai tugas antum ya. Diminta menuliskan untuk jenis-jenis produk budidaya pembenihan ikan konsumsi ya, anak-anak saya, ikan konsumsi. Oke ya. Jadi menurut ya manfaat ikan ini ya anak-anak Ustadz, manfaat ikan konsumsi. Dari sebuah riset studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah ya, atau 36% daripada mereka yang memakan ikan lebih sedikit atau tidak sama sekali. Nah, jadi anak-anak Ustadz perhatikan nih, antum jangan ya makan makanan yang kurang sehat. Ternyata ikan ini ya, menurut penelitian ini dapat ya menurunkan tingkat kematian akibat serangan jantung ya. Kalau kita perhatikan belakangan ini ya, penyakit jantung itu udah suatu hal yang biasa ya kita temui ya. Nah, ini salah satunya, antum harus banyak konsumsi ikan-ikan. Nah, ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic atau acid atau DHEA. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, tubuh tidak memproduksi omega 3, harus didapatkan dari melalui asupan makanan. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, ini tubuh kita tidak menghasilkan, antum harus dapatkan dari makanan, salah satunya dari ikan. Nah, bagian anak Ustadz nih, cobalah ya berusaha menyukai makanan-makanan ikan ya. Nih, berikut ini contoh masakan ikan ya, sebagai sumber asam lemak omega 3. Nah, ini anak Ustadz, ikan bakar kesukaan antum ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya mengenai perencanaan produksi ya. Tentunya anak-anak Ustadz ya, untuk memulai bisnis usaha ya dapat memberikan keuntungan ya bagi yang menjalankannya ya. Tentu dengan mempelajari dan memahami cara-cara khusus yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan kita untuk memulai budidaya ikan dengan cara yang benar ya. Sebenarnya banyak sih orang yang bisa memelihara ikan, tapi butuh ilmu pengetahuan ya untuk mencapai sebuah keberhasilan ya, atau ya hasil yang lebih baik ya. Usaha budidaya pembenihan ikan dapat memberikan keuntungan cukup besar. Dengan mempelajari dan memahami cara-cara untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan untuk memulai kegiatan budidaya secara baik dan benar. Keberhasilan wirausaha pembenihan ikan konsumsi tergantung pada perencanaan usaha atau bisnis plan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, kembali lagi anak-anak Ustadz ya, pemilihan lokasi ya yang dekat dengan sumber air ya, tenaga kerja
dan dekat dengan lokasi pemasaran. Tentukan jenis ikan yang dibudidayakan, ya. Boleh antum ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan menentukan kesiapan apa yang diperlukan pelaksanaan hasil budidaya. Urus izin daftar usaha pada instansi terkait, ya. Buatlah ya surat izinnya anak-anak ustadz untuk ya mempermudah antum dalam proses kedepannya nantinya. Membangun wadah budidaya ikan tergantung pada jenis ikan yang dipilih, ya. Ya, antum buat nih. Kemudian kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Nah, ini anak-anak ustadz. Kemudian tugas berikutnya, ya. Ya, antum dari sini antum buatlah sebuah rencana. Ya, tidak perlu berkelompok anak ustadz, ya. Ini tidak perlu antum presentasikan, cukup antum kirimkan kepada ustadz. Buatlah rencana bisnis budidaya pembenihan ikan. Ya, antum buat, kemudian simpulkan tulisan antum, kirim ke ustadz, ya. Ini tidak usah tugas kelompok, antum kerjakan pribadi saja, sendiri-sendiri anak-anak ustadz, ya. Membuat sebuah rencana bisnis budidaya pembenihan ikan. Oke. Baiklah anak-anak ustadz, ya. Pada materi ini antum harus banyak mengulang kembali, ya. Kemudian kalau saya harapkan antum bisa mencatatnya di buku catatan antum. Ingat, kita sebentar lagi akan menghadapi ujian tengah semester. Antum harus buka-buka kembali pelajaran yang telah lalu untuk mengulangnya. Jangan lupa anak-anak ustadz, tugas-tugas antum ustadz tunggu, ya. Jangan nanti tidak ada penilaian karena antum tidak mengerjakan tugas, ya anak-anak ustadz. Baiklah anak-anak ustadz, kalau ada pertanyaan yang mengenai pelajaran kita, antum boleh menanyakan ustadz langsung, menjawab ustadz, ya. Sudah, ustadz cukupkan saja pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ustadz sampaikan hari ini antum dapat memahaminya, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum, menambah wawasan antum, ya. Saat tutuplah pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.